Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama saum Ramadan kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, berdasarkan doktrin agama berdasarkan doktrin agama kita percaya bahwa semua syariat itu diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Itulah sebabnya walaupun dalam hal melaksanakan syariat itu ada yang berat, ada yang sulit, tetapi di balik itu semua bermuara pada satu hal, yaitu kemaslahatan manusia. Itulah sebabnya salah satu khosaisu tasyri'il Islam atau karakteristik syariat Islam adalah liriayati masalihin nas jami'a, untuk menjaga, untuk memelihara kemaslahatan manusia semuanya. Keyakinan ini pertama karena Allah menyatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu ketika Ia membuat, mendesain risalahnya. Juga firman Allah yang mengatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, bahwa Tuhanmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Artinya syariat ini tidak dibikin untuk menyengsarakan hidup manusia, tidak dibikin untuk membikin manusia menderita, ya. Tetapi seperti tadi kami katakan bahwa syariat Islam didesain oleh Allah untuk mengantarkan manusia masuk di dalam proses tazkiyatun nafsi, proses pensucian diri yang kemudian outputnya adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin, terkait dengan saum Ramadan memang telah tegas di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 183.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat zaman silam agar kalian bertakwa. Nah, saya mencoba untuk menganalisis ayat ini dari pendekatan bahasa. Hadirin, kata-kata la'alla dalam bahasa Arab disebut harf taroji, harf yang memiliki makna pengharapan. Lawannya adalah laita, disebut harf tamani, harf untuk pengandaian. Walaupun kedua-duanya sama-sama min akhawati kana, ya. Apa namanya, min akhawati inna, dari saudara-saudaranya inna yang dalam i'rab tansibul isma wa tarfaul khobar, ya. Menasabkan isim dan merofakkan khobar, ya. Tentu ini hal yang biasa bagi kita yang belajar bahasa Arab, tapi yang tidak belajar bahasa Arab ya tentu sesuatu yang tidak mudah untuk dimengerti. Baik, kalau laita contohnya dalam Al-Quran adalah wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti di akhirat orang-orang kafir itu bilang, ya laitani kuntu turaba, aduhai seandainya aku adalah debu. Tapi ya tidak bisa, sudah terlanjur jadi orang. Karena kalau jadi debu kan enak, tidak mempertanggungjawabkan semua amal. Tapi sudah terlanjur jadi orang, harus mempertanggungjawabkan semua amal. Itu contoh, ya, bahwa dari sisi bahasa bahwa la'alla itu merupakan harf taroji yang maknanya untuk sebuah pengharapan, ya. Namun di sana ada kaidah-kaidah yang masuk dalam kaidah tafsir. Di antaranya adalah jika la'alla itu terletak setelah kata perintah, maka la'alla itu yufidu ta'lil, memiliki makna sebab. Kalau ayat kemudian mengatakan la'allakum tattaqun, maka sebab kalian puasa, kalian akan menjadi manusia yang bertakwa. Itu namanya yufidu ta'lil. Sementara itu kata-kata tattaqun adalah fi'il mudhari yang dari sisi waktu atau timing itu untuk masa sekarang dan akan datang. Zamanul hal wa zamanul mustaqbal, zaman sekarang dan zaman akan datang. Artinya ketakwaan itu tidak saja sekarang tapi sampai seterusnya. Baik hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam kelompok ayat puasa, karena itu satu kelompok, ayat puasa di dalam Al-Quran itu kan satu kelompok, yaitu Al-Baqarah 183 sampai 187. Di luar itu sudah tidak ada lagi ayat puasa. Yang menarik adalah
Ada 4 kata la'alla di dalam kelompok ayat puasa itu. Pertama adalah la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah la'allahum yarsyudun. Yang ketiga adalah la'allakum tashkurun. Dan yang keempat adalah la'allahum yattaqun. Jadi kelompok ayat puasa itu dibuka dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ditutup dengan la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Kembali kepada kaidah tadi. Tadi kami katakan bahwa ada kaidah tafsir. Jika la'alla itu terdapat setelah kata perintah, maka yufidu ta'lil, memiliki pengertian sebab. Kalau ayat mengatakan kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka saum Ramadan ini menyebabkan orang yang melaksanakannya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua adalah la'allahum yarsyudun. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun, yang ayat 185. Sama, sebelum la'alla itu juga ada kata kerja perintah. Karena bunyi ayat mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan hitungan dan agar kalian membesarkan Allah, agar kalian bersyukur. Artinya sebab menyempurnakan puasa dan kemudian bersyukur kepada Allah, maksud saya membesarkan Allah, maka hal inilah yang menyebabkan manusia akan bersyukur kepadanya. Tentu makna walitukmilul iddata itu adalah menyempurnakan hitungan. Maksudnya melaksanakan saum Ramadan itu secara penuh, tidak kurang juga tidak lebih. Tapi coba kita perhatikan, seperti yang sudah kami sampaikan di permulaan tadi, bahwa setiap doktrin agama itu bermuara pada kemaslahatan manusia, baik maslahat ukhrawi ataupun maslahat duniawi. Maslahat ukhrawi jelas, Nabi SAW pernah mengatakan as-saumu atau as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai dari api neraka, seperti perisai kalian dalam perang. Kalau dalam perang orang membawa perisai, perang zaman dulu, untuk menyelamatkan dirinya dari senjata tajam lawan, ya, maka demikianlah saum Ramadan. Ia ibarat perisai yang melindungi dirinya dari api neraka. Bahkan di dalam satu hadis juga dikatakan kelak Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khusus di surga bagi orang-orang yang menjalankan saum Ramadan. Dikatakan sebagai pintu
royan. Royan sendiri artinya adalah orang-orang yang seger, yang tidak dahaga, tidak haus, sebagai anugerah Allah atas hamba-hambanya yang dulu saat di dunia berdahaga ria, ya, sebab menjalankan perintah Tuhan yang namanya saum Ramadan. Baiklah hadirin, faktanya tidak sedikit penelitian yang menghubungkan antara puasa Ramadan dengan kesehatan. Banyak penelitian bahwa puasa itu memiliki hubungan dengan kesehatan. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang tertentu dengan penyakit-penyakit tertentu malah dianjurkan untuk tidak puasa. Dalam pengajian Ramadan PW Muhammadiyah yang diadakan di UM Surabaya hari Ahad kemarin, ya, itu ada seorang dokter spesialis organ dalam, ya, menjelaskan betapa rasionalnya perintah puasa dalam Islam. Kemudian ia menjelaskan hubungan antara puasa dengan kesehatan alat pencernaan manusia. Ya tentu saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya bukan dokter, ya, gitu. Tapi pada intinya ada alasan rasional di balik syariat yang namanya puasa itu. Baik. Ada juga teman saya namanya Agus Mustafa itu menulis buku namanya Reasoning Fasting, ya. Masuk akalnya puasa. Walaupun isinya bahasa Indonesia tapi dikasih judul bahasa Inggris, The Reasoning of Fasting, ya. Alasan rasional puasa. Boleh beli buku itu ya tanpa, ya enggak apa-apa saya promosikan biar tambah ilmu. Tapi buku itu lama sekali, juga lebih dari 10 tahun diterbitkan. Jadi dia membayar orang untuk membuktikan tesisnya itu, bahwa puasa itu menyehatkan. Walaupun ada hadis, ya, yang faktanya hadisnya dhaif, bahwa sumu tasikhu, berpuasalah kalian akan sehat. Tetapi faktanya memang secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa puasa itu menyehatkan. Jadi dia bayar orang, ya, supaya melakukan perbuatan tertentu. Dia bagi orang itu ke dalam 3 kelompok. Orang puasa dengan tata cara yang sesuai sunnah. Kemudian kelompok orang yang puasa tapi tata caranya tidak sesuai dengan sunnah. Dan kelompok orang yang tidak berpuasa. Mereka disuruh melakukan perbuatannya itu selama 10 hari. Dan setiap hari diperiksa darahnya, diperiksa air kencingnya untuk diketahui data medisnya. Nah ternyata memang beda data orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu mengalami progres kesehatan secara signifikan. Semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin sehat.
Tapi ada juga orang yang berpuasa ternyata tidak semakin sehat. Nah, itu namanya anomali. Berpuasa ternyata tidak semakin sehat, ya. Semakin sakit dan tidak semakin sehat. Yaitu mereka yang memang disuruh menjalankan puasa tapi dengan cara-cara yang tidak lazim. Misalnya disuruh berbuka yang banyak sampai kekenyangan, disuruh makan sahur yang banyak sampai kekenyangan. Itu memang disuruh dibayar. Ya sudah disuruh makan tapi dibayar untuk riset ya. Nah ternyata mereka yang puasa kemudian berbukanya seperti balas dendam, nah itu ternyata tidak semakin sehat. Makna balas dendam itu begini, kalau biasanya saya satu hari itu makan 3 kali ya, maka bisa dialihkan untuk berbuka itu 2 piring, untuk makan sahur 1 piring ya. Tapi ya kadang-kadang kan kita lebih dari itu. Ini yang membuat tidak sehat. Karena istilah takjil itu kan juga sudah mengalami pergeseran dari makna aslinya. Ajjala yu'ajjilu ta'jil itu kan artinya menyegerakan. Ajjala yu'ajjilu ta'jil itu artinya menyegerakan. Disebut takjil untuk menyegerakan berbuka. Tapi banyak orang memahami takjil itu sebagai berbuka ronde pertama. Lho durung apa-apa iki takjil iki. Jadi berbuka ronde pertama. Jadi isinya kolok 1 mangkok, pisang goreng 2, ote-ote 2, ditambah martabak 1. Itu katanya durung buka, ini masih takjil. Lah nanti baru setelah sholat tarawih, wah ini yang namanya berbuka. Lah itu pun terus ke masjid ikut tadarusan, ono apa lontong balap lewat ya mentolo nyetop ini. Jadi kalau ayat mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, pertama kita ini harus laksanakan saum itu secara sempurna, baik hitungannya ataupun tata caranya. Kemudian membesarkan Allah. Karena kita membesarkan Allah artinya mengecilkan makhluk. Perintah yang wajib didengar adalah perintah Allah. Suara yang wajib didengar adalah firman Allah, melebihi perintah dan suara makhluk. Inilah yang kemudian menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang akan bersyukur. Dan itu hebat, manusia bersyukur itu hebat. Makanya Allah memberikan satu sanjungan kepada hamba-hambanya yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka ingatlah sesungguhnya azabku amat pedih. Al-Imam Al-Ghazali memberikan satu definisi yang menarik tentang syukur itu. Beliau katakan yang disebut syukur itu adalah isti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tauqi an isti'maliha ala maksiyatihi.
menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalur ketaatan kepadanya, pada saat yang sama menjauhkan diri dari penggunaan nikmat-nikmat itu pada jalan kemaksiatan kepadanya. Artinya macam-macam nikmat Allah itu kalau kemudian kita letakkan pada jalur ketaatan kepada Allah, maka kita dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur. Kalau kemudian kita letakkan pada jalur kemaksiatan kepadanya, maka kita belum bisa disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur. Yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun. Hadirin, menurut beberapa kitab tafsir, ayat itu memiliki sabab nuzul atau latar belakang historis turunnya ayat. Diceritakan ada A'rabi, orang Arab pedalaman, datang kepada Nabi bertanya, "Ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Hei Muhammad, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau memang dekat, saya akan berdoa dengan suara lirih. Ataukah Tuhan kita itu jauh? Kalau memang jauh, saya akan berdoa dengan teriakan-teriakan keras. Kemudian turun ayat itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu, hei Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, kau jawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabahi, mengabulkan doanya siapa saja yang berdoa, idza da'ani, jika ia berdoa kepadaku, falyastajibuli, maka hendaklah ia menjawab seruanku, maksudnya taat kepadaku, memantaskan diri untuk diijabahi, wal yu'minu bi, dan hendaklah ia beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka terbimbing. Makanya dalam bahasa Arab, orang cerdas itu namanya Rasyid. Dulu ada khalifah pinter pada zaman Abbasiyah, dikasih gelar Harun ar-Rasyid. Jenenge Rasyid tapi terus gak tahu sinau. Ya. Kan nama itu mengandung doa. Ada orang tua ngasih nama putranya Zainal Abidin. Zain itu adalah leader, Abidin ahli ibadah. Jadi kalau satu masjid ini semua ahli ibadah, topnya itu namanya Zainal Abidin. Bahwa kemudian setelah sholat Jumat rame-rame ada maling sandal ditangkap takmir, sapa le jenengmu? Zainal Abidin Pak, itu ya.
Bukan salah orang tua ngasih nama, maksudnya sudah baik ya, cuma anaknya tidak mau mengembangkan nama itu. Jadi kalau kembali kepada kaidah tadi, bahwa jika la'alla itu terdapat setelah kata perintah, maka ia yufidu ta'lil, memberi pengertian sebab. Sebab taat menjalankan perintah Allah, falyastajibuli, itu yang dasarnya adalah iman kepadanya, maka seseorang akan memperoleh bimbingan dari Allah. Empat khalifah setelah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dikatakan sebagai al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah yang terbimbing. Mereka lah khalifah-khalifah yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama. Lah baru raja-raja setelahnya itu tidak lagi bisa dikatakan sebagai rasyidun karena telah menyimpang dari ajaran agama Allah. Nah, tadi yang kelima, yang keempat adalah la'allahum yattaqun. Hadirin, karena dibuka dengan la'allakum tattaqun, kemudian ditutup dengan la'allahum yattaqun, sementara mufassirin menerangkan bahwa saum Ramadan ini merupakan madrasah ketakwaan. Tempat apa istilahnya, menggembleng ya, melatih kita dengan berbagai macam proses pelatihan, sehingga kita nanti endingnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang sudah sempat kami jelaskan tadi. Nah, ini ada satu penjelasan. Di antara penelitian-penelitian tentang orang yang berpuasa adalah tentang pikiran dan cara pandang mereka. Terdapat penelitian yang mengamati sekelompok orang yang berpuasa. Setelah beberapa hari berpuasa, terjadi sesuatu yang aneh. Pikiran mereka mulai lebih filosofis, layaknya para filsuf. Tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang konkret, harta, uang, makanan, tidak lagi berpikir tentang itu, tapi mulai memikirkan hal-hal yang abstrak, semacam konsep kebahagiaan, konsep kedamaian, kejujuran, keadilan, toleransi, hak asasi manusia, dan yang lainnya. Jadi salah satu efek ya, menurut penelitian dari puasa itu adalah merubah pikiran manusia dari hal-hal yang sifatnya pendek dan sementara kepada hal-hal yang sifatnya jangkauannya sangat jauh, dari hal-hal yang sifatnya konkret, makanan, harta,
ya dan yang lain-lainnya. Itu berubah, mereka pikirannya seperti para filosof, memikirkan hal-hal yang abstrak, kebahagiaan, kejujuran, kedamaian, toleransi, keadilan, hak asasi manusia. Mulai bicara hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak lagi suka bicara tentang uang, makanan, pekerjaan. Itu kan hal-hal yang berdimensi pendek, kenikmatan sementara. Kan sering kalau orang-orang itu pikirannya sederhana, ketemu temannya yang lama tidak ketemu gitu, ya apa kamu sekarang sudah kerja apa, anakmu berapa, jadi apa, kerja di mana. Itu kan artinya pikiran-pikiran yang sederhana. Karena itu masih hal-hal yang konkret. Ketika orang bercita-cita anaknya jadi dokter, ya boleh-boleh saja. Tapi itu dokter itu sesuatu yang konkret. Artinya cita-cita yang biasa. Kalau cita-cita itu yang luar biasa, ya pingin anaknya menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang soleh, punya perhatian pada kemanusiaan, membela kepentingan sesama. Jadi apapun, mau jadi jenderal, mau jadi hansip, mau jadi dokter atau dukun pijat, ya tidak ada masalah. Yang penting itu kesempatan yang konkret, tapi harus cita-cita harus yang jauh lebih luas daripada itu semua. Baik. Nah, hadirin, dalam ilmu psikologi perkembangan, namanya development psikologi, ada penjelasan bahwa kenikmatan manusia itu berkembang, berganti-ganti sesuai dengan perkembangan kepribadiannya, bermula dari hal-hal yang konkret, wujud dan kelihatan, menuju pada hal-hal yang abstrak. Tokohnya namanya Sigmund Freud. Dia membagi perkembangan kepribadian anak itu ke dalam 3 tahapan. Ada namanya fase oral, fase anal, dan fase genital. Fase oral itu adalah namanya saja oral. Ketika kebahagiaan itu diperoleh dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Bayi yang nangis, gayar-gayar, digendong oleh ibundanya, kemudian nun sewu diteteki, diem. Karena bayi tadi merasa tentram, ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Bayi. Kalau tidak diteteki, ya dikasih botol susu, diem. Susunya habis, dikasih empeng. Hanya dot saja, tidak ada botolnya. Katanya kalau saat besar itu dowe, itu kecilnya kebanyakan pakai empeng. Malah anak-anak itu ya kalau sudah mulai bisa merangkak, bisa pegang-pegang sesuatu, itu segala benda yang disentuhnya akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Kadang jempol kakinya dimasukkan ke dalam mulutnya. Karena memang pada usia seperti itu, anak-anak itu merasa memperoleh kebahagiaan saat memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, dan itu manusiawi. Jadi kalau Quran mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu memiliki bakat untuk selalu berkeluh kesah. Apabila ditimpa kemalangan, dia berkeluh kesah. Apabila memperoleh satu kebahagiaan, dia tidak mau berbagi. Yaitu fase oral itu.
Saya pernah mencoba ya, ada anak kecil ya, anaknya tamu ke rumah saya kasih roti mari yang bulat ini, kasih roti, seneng anaknya. Setelah saya kasih roti, om minta 1 cuil, enggak mau. Ditarik, enggak mau, padahal yang ngasih saya kasih roti mari ya. Setelah dipegang saya coba, om minta 1 cuil, enggak mau, dia disembunyikan rotinya. Itu artinya manusiawi, memang bakat manusia itu kalau sudah memperoleh kesentosan hidup itu jarang yang kemudian mau berbagi. Nah nanti agama itulah yang akan membimbingnya. Nah la'allahum yarsyudun tadi itu di situ ya, la'allahum yarsyudun. Jadi fungsi agama itu sebagai rasyid, membimbing manusia. Baiklah hadirin, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan sambil menunggu datangnya azan maghrib. Bisa bapak-bapak, bisa juga ibu-ibu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Termasuk tentang pengertian takwa itu sendiri. Karena banyak yang mengerti takwa itu takut, harus takut. Ya memang salah satu pengertian takwa itu adalah takut ya. Tapi bukan takwa takut istri tua, itu bukan itu. Jadi kata-kata takwa itu diambil dari akar dasar waqoyaki wikoyatan yang memiliki makna membuat batas. Membuat batas antar dirinya dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Orang bertakwa itu membuat batas antara dirinya dengan larangan-larangan Allah. Membuat batas antara dirinya dengan kemaksiatan, dengan kebatilan, membuat batas antara dirinya dengan hal-hal yang membahayakan dirinya. Makanya kemudian salah satu sifat orang yang bertakwa itu adalah merasa tidak aman dari azab Allah. Merasa tidak aman dari azab Allah. Itu namanya orang yang bertakwa. Karena dia membuat batas antara dirinya dengan sesuatu yang membahayakan dirinya, yakni azab neraka tadi. Muraqabah itu juga salah satu unsur ketakwaan. Merasa senantiasa dalam pengawasan Allah. Nah itu ya sama, muraqabah itu juga ada merasa tidak aman dari azab Allah. Jadi memang diambil dari kata waqoyaki wikoyatan yang artinya membuat batas antara dirinya dengan sesuatu yang ia takut kepadanya.
Baiklah hadirin, saya kira cukup dulu ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.